Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sahabat oleh studio yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami masih bisa melanjutkan video sebelumnya, yakni ulasan kitab At-Tibyan bab yang ketiga. Namun sebelum kita melanjutkan video kali ini, mohon dukung terus channel kami di Khalil Studio. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa al-Asy'ari lan den riwayatake saking Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Den riwayatake apa kala dawuh kala. Kala wis ngendika sapa Abi Musa al-Asy'ari. Abi Musa al-Asy'ari ngendika kala Rasulullah ing lafaz kala Rasulullah. Kala wis ngendika sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ngendika inna min ijlalillah ing lafaz inna min ijlalillah. Inna min ijlalillah temen setuhune iku setengah saking ngegungake Allah taala halim maha dhuwur sapa Allah ikrama bi syaibati maujud mulyaake wong kang duweni rambut uwan al muslimi kang Islam wa hamilal qur'ani lan wong kang nggawa Al-Qur'an ghairul ghali kang ora ngliwati batas fihi ing dalam Al-Qur'an wal jafilan wong kang wangkot anhu saking Al-Qur'an wa ikrama di sultani lan mulyaake wong kang duweni kekuasaan al-muqsiti kang adil rawang riwayatake ing hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wa utawi hadis iku hadisun hadis hasanun kang bagus. Sahabat oleh studi yang dirahmati Allah, Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bentuk dari pengagungan kepada Allah yakni memuliakan orang yang mempunyai rambut putih. Ada di syaibati al-muslim, orang muslim yang mempunyai rambut putih. Maksud dari di syaibah atau orang yang berambut putih ini merupakan majas metafora yang berarti mengagungkan orang yang lebih tua dari kita. Dimanapun kita berada, di manapun, di majlis manapun, di tempat manapun, ini memang menjadi keteladanan Rasulullah. Ini memang menjadi tuntunan Rasulullah untuk selalu memuliakan orang yang lebih tua dari kita. Wa hamilal Qur'an. Terus yang kedua, wujud atau bentuk dari pengagungan kepada Allah yakni memuliakan orang yang membawa Al-Qur'an. Di sini dikatakan hamilal Qur'an. Maksud pembawa Al-Qur'an adalah yakni para penghafal Al-Qur'an. Dinamakan membawa Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu berada di dadanya yang selalu rentan, selalu memelihara, menjaga dimanapun mereka berada, memikul berat tanggungan hafalan Al-Qur'an. Maka di sini dinamakan hamil Al-Qur'an ghairul ghalifihi yang tidak melampaui batas. Memuliakan penghafal Al-Qur'an yang tidak melampaui batas di dalam Al-Qur'an. Maksudnya sebagai contoh kasus tidak melebihkan di dalam Al-Qur'an itu seseorang tidak disibukkan dengan Al-Qur'an sehingga ia melalaikan kewajiban terdekat di waktu itu. Contoh, seorang suami yang harus menafkahi seorang istri. Nah, di sini dia tuh tidak memprioritaskan hanya Al-Qur'an. Meskipun dia para suami ini penghafal Qur'an, akan tetapi ia masih bisa untuk bekerja pada waktu itu karena pada waktu itu pahala yang dia dapat pahala menafkahi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Contoh lagi kasus seseorang yang memprioritaskan Al-Qur'an, namun ketika dipanggil ibunya dia tetap menghadap ibunya karena ini memang maksud dari tidak melebih-lebihkan di dalam Al-Qur'an itu seperti itu, bisa memprioritaskan di mana waktu itu untuk dilebih dahulukan antara Al-Qur'an dan kewajiban-kewajiban yang lain.
wal jafi anhu, dan orang yang menyimpang dari Al-Quran, maksudnya ia sudah mengetahui tentang Al-Quran, ia sudah menghafal Al-Quran, akan tetapi ia menjauh dari Al-Quran. Sekali lagi, hamil Al-Quran ghairul ghalifihi wal jafi anhu. Setengah dari bentuk pengagungan kepada Allah, yakni memuliakan orang yang menghafal Al-Quran, memuliakan para penghafal Al-Quran yang tidak melampaui batas di dalam Al-Quran, dan para penghafal Al-Quran yang tidak lalai dalam Al-Quran. Wa ikrama di sultani al-muqtiti. Terus yang terakhir, wujud pengagungan kepada Allah, yakni memuliakan seorang pemimpin yang adil. Di sini kita memuliakan ini untuk kepentingan umum, untuk sebuah konstitusi yang bersifat mesejahterakan rakyatnya. Diriwayatkan dari Abu Dawud, dan ini merupakan hadis yang Wa'an Aisyah. Lan den riwayatake saking Dewi Aisyah radhiyallahu anha. Salat ngendika sapa Aisyah. Aisyah ngendika amarona Rasulullah ing lafat amarona Rasulullah. Amarona merintah ingsun sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Anun jila ing yen to ngenggonake sapa kita anasa ing menungso. Manazilahum ing pira-pira panggonane anas. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud di sunanihi ing dalam kitab sunane Imam Abu Dawud wal Barozulan Imam Al-Baroz fi masnadihi ing dalam kitab musnate Imam Al-Baroz. Kala ngendika sapa Al-Hakim Imam Al-Hakim Abu Abdillah fi ulumil hadis ing dalam kitab ulumil hadis. Dua utawi hadis itu hadis sahihun kan. Diriwayatkan dari Dewi Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kepada kami untuk menempatkan manusia sesuai dengan tempatnya masing-masing. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Baroz di dalam kitab musnadnya. Sehingga Imam Hakim Abu Abdillah berkata di dalam kitab Ulumil Hadis, ini merupakan hadis yang sahih. Dapat oleh studi yang dirahmati Allah, Dewi Aisyah radhiyallahu anha ini berkata, Rasulullah telah memerintahkannya untuk selalu menempatkan derajat manusia sesuai tempatnya masing-masing. Sebagai contoh, menempatkan seorang kiai dan santri ini sudah proporsionalnya sudah berbeda di dalam kemuliaannya, berbeda di dalam penempatan ketika bertamu dan lain-lain, ini sudah berbeda derajat seseorang masing-masing. Wa an Jabir bin Abdillah, lan den riwayatake saking Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, den riwayatake apa anan nabiya temune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kana ana sapa an-nabi. Ana iku yajma ngumpulake sapa nabi bena rajulaini ing dalem antarane wong lanang loro min kota Uhudin saking perang Uhud. Saking wong kang mati ing dalem perang Uhud. Rumaya kulo tumring ngendika sapa an-nabi. Kanjeng Nabi ngendika ayyuhuma aksaru ing lafat ayyuhuma aksaru. Ayyuhuma utawi endi-endine rajulaini iku aksaru luweh akeh apane dan ngalap lil Qur'ani marang Al-Qur'an fa in usira monggo lamun den isyarai apa ila ahadihima marang salah siji rajulaini qaddamahu mongko dinginake sapa Kanjeng Nabi hu ing rajul aksaru ahdan lil Qur'an pilasi ing dalem apa jenenge luwang landak. Rawang riwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari Imam dapat oleh Sufyan Allah sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu an meriwayatkan sebuah hadis.
Sesungguhnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengumpulkan dua orang laki-laki yang tewas dalam perang Uhud. Kemudian Rasulullah bertanya, di mana di antara keduanya yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya? Maka ketika Rasulullah ditunjukkan di antara salah satunya, maka Rasulullah mendahulukan orang yang hafal Al-Quran terlebih dahulu untuk dimasukkan di dalam liang lahat atau liang kubur. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sahabat oleh studio yang dirahmati Allah, begitulah Allah memuliakan atau menjunjung tinggi derajat orang-orang yang menghafal Al-Quran. Seperti hadis tadi, hadis ini menerangkan tentang seseorang yang tewas di dalam perang Uhud, kemudian ketika akan dikubur atau dimakamkan, Rasulullah bertanya lebih dahulu di manakah kedua orang ini yang lebih banyak hafalan Al-Quran. Kemudian ketika Rasulullah ditunjukkan salah satunya, Rasulullah mendahulukan di dalam pemakamannya, Rasulullah mendahulukan orang yang lebih banyak hafalan Al-Quran. Demikian tadi sahabat oleh studio yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.